Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hisna Perwanti. Saya dari kelas Manajemen Inovasi dan Teknologi B dengan NIM 22108020024. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai creative thinking dan linear thinking. Nah, pertama yang akan saya jelaskan mengenai creative thinking. Creative thinking atau berpikir kreatif itu apa sih? Nah, kita mulai dari apa sih pengertian dari berpikir itu sendiri. Jadi, berpikir itu tuh menggunakan akal budi untuk mempertimbangkan dan memutuskan sesuatu serta menimbang-nimbang dalam ingatan. Nah, kalau berpikir kreatif sendiri, menurut Hariman 2007, yaitu suatu pemikiran yang berusaha menciptakan gagasan yang baru. Namun demikian, berpikir kreatif juga melibatkan suatu proses sistematis untuk mencapai kebaharuan. Nah, dalam berpikir kreatif ini dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, berpikir austik dan berpikir realitik. Berpikir austik sendiri yaitu orang yang melarikan diri dari kenyataan dan melihat sesuatu itu melalui imajinasinya, seperti melamun atau menghayal, itu termasuk dalam berpikir austik. Kemudian yang kedua yaitu berpikir realitik. Itu tuh berpikir yang menggunakan nalar atau rasional, yang terbagi menjadi tiga, yaitu berpikir deduktif, induktif, dan evaluatif. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai ketiga macam tersebut. Yang pertama, berpikir deduktif. Apa sih berpikir deduktif itu? Yaitu tuh proses penalaran yang dimulai dari pernyataan umum untuk kemudian menghasilkan kesimpulan yang lebih spesifik. Jadi berpikir deduktif ini dari umum ke khusus. Kemudian yang kedua yaitu berpikir induktif, yaitu proses penalaran yang dimulai dari pengamatan dan khusus untuk kemudian menghasilkan kesimpulan umum. Nah, induktif ini berbanding terbalik dengan deduktif, yaitu dari khusus ke umum. Ketiga yaitu evaluatif, yaitu proses kognitif yang melibatkan penilaian terhadap nilai, kualitas, atau manfaat dari sesuatu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teknik berpikir kreatif. Jadi teknik berpikir kreatif itu dibagi menjadi dua macam, linear thinking dan lateral thinking. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai linear thinking. Apa sih linear thinking itu? Linear thinking atau berpikir linear adalah cara berpikir yang langsung, logis, dan berurutan, seperti garis lurus dari A ke B ke C. Ini adalah cara berpikir yang biasa digunakan dalam matematika, perencanaan, dan pengambilan keputusan logis. Adapun ciri-ciri dari linear thinking itu, yang pertama fokus pada solusi yang sudah terbukti, kemudian yang kedua langkah-langkahnya jelas dan bisa diprediksi, kemudian yang ketiga cocok untuk tugas-tugas yang butuh logika dan ketepatan. Nah, dalam linear thinking ini teknik yang dipakai itu ada banyak, kurang lebih 18 macam teknik. Nah, teknik tersebut itu nanti akan dikategorikan berdasarkan grup-grup tertentu. Grup A, grup B, grup C. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai grup A. Dalam grup A ini, linear thinking itu dibagi menjadi 6. Yang pertama, Felsefes, yang kedua, Slice and Dice, yang ketiga, Cherry Split, yang keempat, Think Bubbles, kemudian yang kelima, Bubbles, dan yang terakhir, yang keenam, yaitu Scamper. Selanjutnya, apa sih teknik Felsefes itu? Yaitu mengubah perspektif dengan melihat kebalikan dari asumsi yang ada atau mengambil asumsi yang terlihat benar padahal belum tentu benar. Cara berpikir ini tuh biasanya terlalu percaya pada apa yang terlihat masuk akal tanpa menguji kebenarannya. Contohnya kamu punya pikiran, kalau orang pintar pasti nilai matematikanya bagus. Padahal bisa saja kenyataannya itu dia pintar tapi bukan dalam bidang matematika, bisa juga dalam bidang lain, misalnya dalam bidang seni, bahasa, ataupun olahraga. Jadi dalam teknik ini tuh untuk menguji apakah yang kita anggap benar itu memang benar atau tidak. Jadi jangan langsung percaya sama hal yang kelihatannya benar. Itu tuh harus ada pengujian dan analisis lebih dalam untuk mengecek kebenarannya. Untuk teknik selanjutnya yaitu teknik Slice and Dice. Nah, teknik ini tuh memecah masalah atau konsep menjadi beberapa kategori untuk memahami dan mengembangkan lebih lanjut. Contohnya kamu ini punya masalah. Masalah kamu ini, kamu bingung nih gimana nih cara memulai bisnis online. Nah, kamu tuh bisa menggunakan metode Slice and Dice ini untuk memecahkan masalah. Kamu bisa potong masalah tersebut menjadi bagian kecil.
Misalnya kamu potong menjadi produk apa sih yang mau kamu jual, terus siapa sih target pembelinya, terus bagaimana cara promosinya, dan berapa sih modal awalnya. Nah, kamu bisa potong-potong menjadi bagian kecil. Jadi teknik ini tuh digunakan untuk menyederhanakan masalah yang kompleks, seperti yang sudah saya jelaskan contohnya sebelumnya.